محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت عيني تراك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم halakal mutaqaddirun, celakalah orang-orang yang mutaqaddirun. Mutaqaddirun itu orang-orang yang mutalaqqihuna bil ma'asi, tiap hari 24 jam maksiat terus ya, jadi nggak pernah tobat. Tambah tua tambah jadi dia, Masya Allah. Tambah banyak uban tambah jadi maksiatnya, tambah banyak uban tambah jadi gembongnya apa namanya, perjudian. Waduh, ini bahaya. Malaikat beda kepala kayak gini. Halakal mutaqaddirun, celaka, binasa bagi orang-orang yang selalu mengotori badannya itu, jiwanya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada terlintas sama sekali dalam hatinya buat tobat, buat baik ya. Itu yang celaka. Tapi bagi orang yang melakukan kemaksiatan, ya semuanya manusia itu maksiat. Siapa yang nggak ada maksiatnya? Nabi aja diberikan kesalahan oleh Allah supaya mereka paham kalau mereka manusia, dan kita juga paham kalau mereka juga hanya manusia, nggak menuhankan para nabi dan para rasul. Rasulullah sholat pernah lupa rokaatnya berapa, sampai kata sahabat Rasulullah, antum ini barusan sholat lupa apa dikoser sholat duhurnya, sholat isanya. Jadi sholat isya cuma 2 rakaat, lupa Rasulullah. Jadi kalau ada imam yang sholatnya atau yang rakaatnya kurang, ya dimaklumi aja. Oh, Kanjeng Nabi lupa kok. Kadang-kadang ribut, Ustaz lupaan katanya. Jadi Ustaz nggak boleh lupa. Jadi lihat salah dikit langsung masjid subhanallah, buanter. Nabi pernah lupa sholat isya atau sholat maghrib Rasulullah. Kata sahabat, anasita amkusirta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jenengan barusan lupa apa memang dikosan sholatnya? Nah, kata Rasulullah, wadadi kalanya kun, ya nggak lupa, ya nggak koser. Nah, Rasulullah seakan-akan melakukan itu betul-betul ingat. Terus tanya Rasulullah kepada sahabat, ya, apakah betul yang dikatakan namanya soal sahabat tadi dilihatnya? Betul tidak yang dikatakan sahabat ini barusan? Ya Rasulullah, barusan kau itu sholatnya kurang. Habis itu Rasulullah kembali lagi ke tempatnya, sholat lagi. Itu dalam riwayat Rasulullah sudah minggir ke sampingnya masjid, ngobrol beberapa kalimat. Boleh seperti itu ya. Nah, kalau sekarang udah kayak gitu, buyar wis ya. Ngomong apa ini gitu ya. Kecuali imamnya itu nggak bisa sholat lagi, lupaan itu. Ya. Halakal mutaqaddirun ya. Nabi Musa pernah salah juga ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ada enggak manusia yang lebih dekat kepadamu daripada diriku? Nabi Musa. Ya menurut kita secara zahir kesalahan, tapi bagi Nabi dan Rasul sebagai syariat. Didatangkan Nabi Khidir, Nabi, hanya Nabi, sedangkan Nabi Musa itu Rasul. Ada yang mengatakan Nabi Khidir bukan Nabi, hanya sebagai orang soleh aja. Tapi karena tadi merasa bangganya Nabi Musa dekatnya dengan Allah Ta'ala, didatangkan seorang Nabi, orang biasa, kemudian Nabi Musa disuruh belajar sama Nabi Khidir. Itu ya. Nggak ada yang luput daripada kesalahan dan hilaf. Cuman memang harus ingat, Nabi, Rasul itu ketika zahirnya seakan-akan melakukan kesalahan, ya itu syariat bagi kita. Coba Rasulullah nggak pernah salah, kalau kita salah langsung batal sholatnya. Cuma karena Rasulullah pernah salah sholat, akhirnya ada hukum fikih. Oh, kalau salah sholatnya diingatkan, kalau salah sholatnya salam, kemudian bisa masuk lagi ke sholat. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Rasulullah pernah subuhnya kesiangan. Rasulullah pernah sholatnya kesiangan, pernah, bukan tiap hari tapi.
Pernah satu kali Rasulullah subuhnya kesiangan karena habis itu perang, kemudian kecapean. Sahabat yang tukang adanya juga tidur. Jadi saat lesting tidur semuanya, masya Allah ya. Jadi nasta apa namanya, Az-Zahra nggak ada yang adzan, Fathul Fadilah nggak ada, Nasta'in nggak ada nih, pelap semuanya. Orang-orang sudah jam 7. Kata Rasulullah, aduh, langsung disuruh adzan Sayyidina Bilal atau Abdullah bin Maktum dan melaksanakan sholat. Coba Rasulullah nggak pernah kesiangan, lah bingung ya apa caranya kita ini sekarang sholat subuhnya kesiangan, kan nggak tahu. Tapi karena Rasulullah pernah melakukan itu, khilaf tadi itu, kemudian ada hukum kalau subuhnya kesiangan tanpa disengaja maka langsung dikodok. Ya, ada hukumnya, syariat bagi kita. Ya, syariat. Para ulama itu cuman hafid, mahfud. Kalau Nabi maksum, orang yang pasti nggak mungkin melaksanakan dosa. Nabi dan Rasul maksum namanya. Makanya kalau ada orang namanya maksum kok maksiat, ya diganti aja. Maasi namanya ya. Maksum ya. Maksum itu asoma, maknanya dijaga. Kalau maksum orang yang dijaga dari kemaksiatan. Nah, maksum kok gembong judi wah parah ini. Nah, kalau mahfud ulama hafadhah itu dijaga aja, tapi nggak sampai jadi maksum. Jadi para ulama itu dijaga dari dosa, tapi kalau terjadi ya biasa aja karena memang hanya dijaga. Rumah dijaga kecolongan itu kan seperti itu akal-akalannya. Rumah ada satpamnya, ada anjingnya, kecolongan. Kalau namanya kan cuma dijaga. Ya, makanya yang binasa itu halakal mutakadzibun, orang-orang yang selalu mengotori dirinya dengan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan sekarang ditambah lagi, nggak pernah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat disebutkan barang siapa yang melakukan dosa kepada Allah, ya, nukita fi qalbihi nuqtatas sauda. Orang yang melakukan dosa kepada Allah akan dititik dalam hati titik hitam. 1, dosa lagi 2, terus kalau tambah banyak ya keliling habis hatinya, petang ya. Kalau sudah petang nanti lemah. Itu kalau nggak ada tobat. Tapi kalau hitam tobat, sukil. Mana sukil itu kayak didokel, dibersihkan sama Allah Ta'ala. Dosa tobat terus ya. Ada orang bertanya sampai Habib Umar, Habib, saya ini melakukan dosa ya, tapi habis itu ingat tobat lagi, dosa lagi tapi tobat lagi, gimana ya? Kata Habib, terus kau itu tobat kepada Allah Ta'ala, walaupun kau setiap harinya itu tobatnya 100 kali. Kalau kita berhenti tobat berarti kita kalah sama setan ya. Tapi kalau kita selalu tobat, setannya nanti yang kalah sama kita. Kata setan, waduh, itu tobat mana. Jadi habis dosa dihapus. Makanya kata ulama, perbanyak hal-hal yang mendatangkan kebaikan, karena kebaikan tadi akan menghapus daripada kejelekan ya. Untuk ilmu menghancurkan dosa, sholawatan menghancurkan dosa, zikiran menghancurkan dosa, baca Quran menghancurkan dosa, sedekah menghancurkan dosa. Terus itu diperbanyak agar dosa-dosanya ini dikikis sampai nanti hatinya itu kinclong. Kalau sudah bersih hatinya, dari mana sehat enak, ibadah enak, ngaji enak, sholawat enak, zikir enak, seperti itu. Halakal mutakadzibun. Muhammadun qalbi wa ruhi fidak sayyidi